المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jami'ul hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian, berikut para bunda jamaah salat fardhu maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti ta'lim rutin ini di setiap malam Selasa ba'dal maghrib, baik mengikuti lewat Instagram Habib Muhammad Alatas atau mengikuti lewat channel Bin Mukhtar TV atau lewat siaran radio dakwah yang diselenggarakan pihak Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, yang semoga semuanya pada malam hari ini berikut malam-malam lainnya mendapatkan curah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada malam hari ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi 'anil dzikri wal kalami 'alal khala'. Sampai pada pembahasan larangan berzikir ataupun berbicara 'alal khala' ketika berada di dalam toilet. Yukrahu az-zikru wal kalam hala qada'il hajah. Kata Imam Nawawi, muallif kitab ini menyampaikan bahwasanya yukrah, dimakruhkan. Ya, jadi tidak boleh berbicara ataupun berteleponan, ya, atau berkekesahan di dalam Baitul Khala', di dalam WC. Sebatas makruh hukumnya, terlebih lagi hala qada'il hajah, bersamaan dengan membuang air besar. Membuang air besar. Jadi sambil membuang air besar sambil berteleponan itu nak ada boleh. Stumat aku na lagi ni na, lagi di dalam WC aku, stumat lah, kena makruh. Ya, kada usah din HP-nya dibawa ke WC, Anda aja di luar HP-nya, biarkan saja. Karena kalau sudah selesai jadi masalah. Ya. Ini etika ketika berada di dalam WC. Dan etika ini apabila difungsikan maka hukumnya sunnah. Jadi sunnah, makruh apabila ditentang, sunnah apabila dilakukan. Artinya berdiam diri di dalam WC itu kada berpandir, kada berkekesahan, kada berteleponan, itu hukumnya sunnah. Ya, apalagi kalau sampai ya baca Al-Quran, baca syair, mungkin favoritnya bersyair sampai ya di dalam WC pun kuciakan syair. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi tala'al badru ala
ya kada beadab itu. Ya kada boleh. Jangankan disuarakan, kita ke dalam WC itu membawa nama ustadz, nama ulama yang dikenal ya di masyarakat atau figur ya di tengah masyarakat, itu makruh, kada boleh. Sini ada ya ustadz, ada nama ustadz siapa, ustadz Kayubi, Ustadz Kayubi, dibawa di kaosnya sudah tulisan Ustadz Kayubi, dibawa ke dalam WC, itu kan boleh, makruh. Ada saking kita dianjurkan untuk menghormati orang yang berisi ilmu. Jadi sampai ngarannya pun kita hormati juga ngarannya. Kalau sampai ngarannya ada di kaos kan biasa I love Ustadz Kayubi, so, I love Ustadz siapa Samsul, Ustadz Fulan, dibawa ke WC, tidak boleh. Apalagi mengarang para nabi, apalagi Asmaul Husna, ngarang zat Allah Subhanahu wa taala, ada tulisannya Allah, tidak boleh dibawa ke dalam. Kalau dia tahu kada boleh, ada tulisannya Allah, ada tulisannya Muhammad, Allah Muhammad, ya kada boleh dibawa ke WC. Masih tahu hukumnya kada boleh dibawa ke WC, masih tetap dibawa ke WC, ya tanpa ada penyesalan sebagai jadi haram, ya, karena itu masuk kategori istihza, ya, merendahkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Kalau nya kada tahu, ya hukumnya kada tahu. Ini dijulung orang juga, dibari orang. Pakai ni. I love Allah. Ya, I love Muhammad. Di mukanya I love Allah, di belakangnya I love Muhammad. Kada tahunya, pakai aja, masuk ke WC namanya kada tahu. Lain lagi. Ya, la hukma li jahil. Tidak ada hukuman bagi orang yang kada mengerti. Tapi jangan dibiarkan. Diberitahu, maaf di sana kada boleh dibawa ke WC, bawa sembahyang, tidak apa-apa. Ya, kalau dibawa ke WC kada boleh, itu ada ngaran Allah, ada ngaran Rasulullah Muhammad, Allah Muhammad, kada boleh dibawa ke WC. Wah, aku kada tahu. Lagi kisah. Lainnya faktornya kada tahu. Amunnya tahu tapi pura-pura kada tahu, lain kisah. Tahu tapi pura-pura kada tahu. Sawa'un kana fi sakhra aw fil bunyan, baik dia qada'il hajatnya itu fi sakhra. Sakhra itu tanah yang datar. Tanah yang datar. Mungkin pas di pertengahan jalan, ya, pertengahan jalan. Sekalipun bukan di toilet atau di WC, ini di sokhro. Sokhro itu tanah yang datar, tanah yang luas, tanah terbuka. Di situ bekami atau bergerak, buang air kecil, buang air besar, berteleponan. Oh, sambil bekami, mana bekaminya berdiri pula. La haula wala quwata. Tidak ada beradab. Sampai ya luar biasanya Rasulullah SAW ini berhera pun atau buang air besar, bahasa halusnya buang air kecil, itu ada etikanya. Tidak ada agama yang memberikan etika atau mengajarkan akhlak sedetail ya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi bujur-bujur sama Rasulullah, diajarkan semua makhluk, semua umatnya, semua pengikutnya itu tentang etika hidup, bermasyarakat, di dalam bersosial, di dalam beribadah, ketika sorangan, di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Nah, itu semuanya ada etikanya. Maka tidak ada kesempurnaan dalam sebuah agama selain daripada agama Islam yang dibawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Habib Sa'ad, Habib Ali Al-Idrus, ya, dijuluki dengan Habib Sa'ad. Beliau ya banyak membuat
karya kitab, karya tulis kitab ya. Jadi antara kitabnya itu masalah sunnah-sunnah ya. Ada satu kitab itu menjelaskan tentang sunnah keluar masuk dan berada di dalam WC itu tidak kurang daripada 300 sunnah. Masya Allah. Keluar masuk, keluar masuk, keluar, itu ada sunnah-sunnahnya di dalam WC ya. Itu ada sunnah-sunnahnya, mulai daripada ya membuka baju, atau kalau kita betapi buka tapi, selawar buka selawar, kayak apa, itu semuanya ada sunnah-sunnahnya, sampai menyatakan tidak kurang dari 300 jenis sunnah ya, mulai dari masuk sampai keluar lagi, dan termasuk di dalamnya itu daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sunnah-sunnah Nabi, bukan bebini 4 aja sunnah Nabi ya. Kalau bagian bebini 4, bebini 3, bebini 2, apabila ditagur ini sunnah Nabi. Kamu menagur ini kada ke-7, ini berarti kada ke-7 dengan Rasulullah, menagur Rasulullah kami. Wah, disarikinya orang. Padahal banyak sunnah-sunnah yang lainnya kada diketahuinya, kada diamalkannya. La haula wala quwata. Itu aja, sebuting itu aja tahunya. La ilaha illallah. Banyak sunnah-sunnah dalam sembahyang menjadi banyak sunnah ya. Kalau dihitung pakai minyak harum sunnah ya, melihat kanan kiri itu sunnah, meluruskan saf itu sunnah ya, luar biasa ya, menyambungkan antara bahu ke bahu di sana kita lainnya itu sunnah ya. Ujar Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Allah dan para malaikatnya bersolawat sadan orang yang telah menyambungkan ya bahunya dengan bahu dingsanannya ketika di dalam sholat. Itu mendapatkan solawatnya Allah dan para malaikat, artinya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan istighfarnya malaikat ya kan. Itu baru satu, belum lagi yang lainnya. Ketika bersiwak ya mustahab, sunnah, sangat, bahkan asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, terlebih ketika sembahyang ya, walau fi tarafi kummis saub, walaupun dengan ujung lengan baju. Nah, kalau tidak ada membawa siwak ya, dengan ujung lengan baju atau dengan sorban, selendang, yang penting dapat aslu sunnah ya, dapat aslu sunnah, dapat dasarnya sunnah, dapat pahala begitu. Memang afdalnya dengan kayu arok, namanya kayu arok, disebut dengan siwak. Dan siwak itu terbagi ala ismain, dua bagian. Ada siwak sunnah min sunanin Nabi, ada siwakul jin ya. Kalau siwak sunnah Nabi bertuliskan apa ya, asiwak minal arok, dari kayu arok. Tapi kalau siwak jin itu tulisannya Marlboro ya, Bejarum, Super, Surya. Itu kan kayak siwak ya. Itu ya sunnah Nabi, tapi banyak dikatujui nang itu tuh, nang ada tulisannya di Samsu itu dikatujui daripada siwak tuh. Sampai dianak di sini nggak terbayang. Belum tong-tong, tinggal sedikit separuh lagi sih. Waduh, udah keburu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan. Jika dibuang anak di sini. La haula wala quwwata. Iya. Siwak dan bubuhannya, siwak jinnya. Sawaun kana fi sahra au fil bunyan, atau di dalam bangunan. Dalam bangunan itu ya seperti ya biasa toilet-toilet yang sudah disediakan. Wah, ini kan banyak tuh. Kalau bahari itu belum ada toilet-toilet, itu kan bahasa-bahasa wahini aja. Kalau bahasa bahari itu bukan toilet lagi, jamban. Nah ya, jamban itu ada itu di belakang rumah. Kalau bahari itu rumah-rumahnya itu diiga sungai, langsung. Nah, jamban. Ya, jamban itu di higa-higa rumah itu ada ulah jamban di situ. Kalau bahari, wah ini ganti toilet.
Habis jamban WC, ya, habis WC ini toilet. Nanti ada lagi itu bahasanya apa? Baitul Khala, bahasa Arabnya itu Baitul Khala. Hammam, Baitul Khala atau hammam. Baitu rumah al-khala yang sunyi daripada manusia kecuali orang berhira di situ atau orang berkami. Ya, khala sunyi. Tapi di situ ma'wal jin, tempatnya jin. Ya. WC itu sekalipun bagus, bersih, luas dan sebagainya tetap ma'wal jin. Ya, karena dasarnya adalah tempat kotoran. Ngarannya juga WC. Jadi ma'wal jin, tempatnya jin berandak di situ. Makanya ada etikanya kalau masuk ke WC itu ditutupi kepala, atas kepalanya ditutupi, walaupun hanya dengan sehalus ini selembar tisu sudah dilipat-lipat di andak di sini. Sudah termasuk itu kita menjalankan etika. Bagusnya lagi pas masuknya berkupiah atau ditutup pakai handuk. Ya, atau orang berhari pakai sarung, pakai tapih di andaknya di situ. Nah, mandi pun sunnahnya itu jangan bertelanjang. Ya, ada tapihnya di situ supaya auratnya tertutupi. Apalagi bebinian, auratun nisa jami'u badaniha. Aurat bebinian itu seluruh ujur badannya. Ya, semua batang tubuhnya itu aurat. Jadi tutupi sekalipun di WC. Nah, tutupi sampai sini supaya setan tidak melihat di situ. Karena kalau pas biniannya bungas ditandai sama setan, majid, ujar jin, tandainya kira kali itu, kan tutupi, ya baca selagi ya, kita masuk ke dalam WC atau pas berada dalam WC itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bukan di dalam. Kalau sudah di dalam itu ada apa dibacakan dalam hati. Jangan digerakkan di sana, dalam hati aja. Ya, dalam hati. Baca dulu Allahumma inni a'udzubika minar rijsi wan najsi wa minal khubusi wal khaba'is. Habis itu baca lagi ya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu sub. Ya. Baik. Jin kada kau melihat. Jinnya buta. Ya, kada kau melihat. Nah, jadi kayak kada kau mengganggunya di kiri ini kada orang. Padahal ada orang, cuman inya kada melihat orang yang ada di dalam WC tadi itu. Baca itu. Ya. Kendati pun demikian tetap tutupi. Ya, bab itu adabnya yang bertelanjang. Ya. Ini tentang pengantin hanyar bertelanjang berduaan di situ. Wah, Allah kuasa. Ya. Wa sawa'un fi dzalika jami'ul adhkar wal kalam. Begitu juga di dalam WC tadi yang terbuka maupun yang tertutup kada boleh ya semua jenis zikir, mau sholawat, mau zikir tasbih, tahlil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sambil bersabunan atau berkaramas, itu biasanya kan saking asik begitu. Iya, pujiakan di dalam ada yang menyanyi, iya, nyanyi di dalam, nyanyi dangdut, ya, udah boleh di situ. Ya, karena di sini jami'ul adhkar wal kalam, semua jenis zikir, sholawat. Itu kada boleh sholawatan. Iya, tak boleh. Apapun sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kada boleh. Apa jenis sholawat biasa kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kada boleh. Ya. Wal kalam, pandiran biasa kan kada boleh tetap. Ya, panggilan biasa, kayak sahat. Kadang bisa jawab jawaban. Ya, saya kong di luar, saya kong lagi di dalam. Siapa di dalam? Aku. Siapa di luar? Aku. Siapa ngaran ikam? Aku fulan. Siapa ngaran ikam lagi? Aku fulan. Dari mana ikam? Namanya bukan sah. Ikam dari mana aja? Aku dari sini. Ikam dari mana gen? Lawan siapa ikam? Nah,
bersambung terus. La haula wala quwata. Di mana ikan berdiam di sini? Ya ini, kaina dulu. Kalau sudah di luar kada bapak. Ya, selagi di dalam kada boleh. Berpandil aja kada boleh, apalagi baca Quran. Anu bibai menghafal ulun sekali pun menghafal. Hafalan di dalam WC kada boleh, bukan tempatnya hafalan dalam WC. Ya, berdiam aja di situ tuh. Ya, tapi takut bibai. Anu pinanya ada jin di dalam jin nih, supaya tidak terganggu. Ada apa baca zikir tapi dalam hati. Nah, supaya kalau diganggu sama jin tuh bacanya dalam hati, baca ayat kursi. Ya, baca sholawat, zikir, baca Quran tapi dalam hati kada jadi masalah. Nah, kada boleh itu kalau disuarakan. Ya. Di dalam hati pun kada boleh diumbai dengan gerakan lisan. Itu kada boleh, kenapa? Itu kada boleh. Jadi kan bagaimana? Ya lisannya pun diam juga. Hati aja yang berpandir, yang bersolawat, yang baca Al-Quran, yang berzikir, hati aja. Ya. Nah, kada boleh diumbai dengan lisan atau bibirnya, kada boleh. Ya. Takut kan bibirnya begini, jinnya tertarik bibirnya. Illa kalamat darurah hatta qala ba'du ashabina, kecuali ya kalam-kalam yang artinya darurah, pasti bujur. Ya. Pasti bujur, artinya sangat dianjurkan. Ini kalau sampai kada dijawab dia bisa bahaya artinya. Atau bisa ketinggalan kah, atau bisa apa? Siapa di dalam ni? Mohon maaf nah, aku cari fulan. Biar yang di dalam itu fulan kah ngarannya? Jangan diam aja. Sebatas ya aku ngarannya si fulan saya. Itu. Aku mencari benar nih. Ya si fulan hilang tadi ini. Aku cari-cari barangkali ada di WC. Adakah hikam ni dalam ni? Sebagian bersuara, siapa di dalam ini? Ngarannya si fulan kah? Aku lawas sudah baca carian ke sana kemari kalau dapat nih, barangkali dalam sini. Ayo bersuara Ikam. Ikam kan situ kawalanku. Ya, aku fulan. Itu aja. Ya, jangan ditambahi. Kemana aja Ikam nih? Namanya pakai kesahan itu. Aku tadi ke sini, aduh Ikam nih. Kenapa tulak sorangan? Wah, itu lain kisahnya. Cukup yang seperlunya saja. Idza atasa la yahmadullah taala. Apabila ada orang yang wahin di dalam, ya, atau di luar, ya. Wala yushammit aqisan. Tidak boleh menjawab dan tidak boleh juga membaca hamdalah. Orang dalam WC, hai, ya, tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh. Ya, haji kan disunahkan tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ada tashmid, orang yang menjawab begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Yarhamukallah. Nanti jawab lagi. Yahdikumullah. Yuslih balana walakum. Yuslih balana walakum. Kan begitu. Saling merespon, saling menjawab. Kalau di luar, ya kalau di luar. Tapi kalau nang saikum di dalam WC, hasil. Ya, alhamdulillah. Jawab boy. Dijawab sama yang di luar itu. Yarhamukallah. Dijawab lagi dari dalam WC. Yahdikumullah. Yuslih balana walakum. Saling menjawab. Ada boleh. Sampai ya menjawab, ya menjawab orang yang wahid, orang yang bersin saja tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Dan membaca hamdalah pun tidak boleh. Padahal membaca hamdalah itu kan disunahkan. Iya, sangat penting itu. Baca alhamdulillah tamlaul mizan.
bisa memberatkan timbangan. Itu tapi dibaca di masjid, dibaca di rumah, dibaca di otok, dibaca di luar WC kata Bapak, tamlaul mizan. Tapi ketika berada posisinya di dalam WC, baik yang terbuka maupun yang tertutup, itu kada diperkenankan, tidak dibolehkan. Ya, diam aja sudah. Hasin. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Penyakit yang harus disyukuri itu. Penyakit membawa penyakit. Iya. Hasil itu mengeluarkan penyakit, tapi diponis penyakit, tapi mengeluarkan penyakit, membawa penyakit dari dalam. Wala yushammit 'atisan, wala yaruddu salam, tidak boleh juga menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Aku. Siapa di dalam? Aku. Bagaimana kabar ikam? Baik, ikam gitu. Alhamdulillah sehat. Orangnya lagi mandi di dalam, ada boleh. Ya. Intinya apapun jenis sunnah yang dianjurkan seperti mengucap salam, mengucap alhamdulillah, menjawab orang wahid di luar WC, ketika berada dalam WC itu tidak diperkenankan. Jangankan yang bersifat ibadah, sunnah Nabi SAW nang pandiran biasa pun kada diperkenankan, makruhun, hukumnya makruh. Wala yujibul muadzin, amun yang menjawab orang azan kaya apa bibai, kada boleh juga menjawab orang azan. Pas lagi mandi di luar ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Menjawab orang azan yang sedang azan di masjid sementara dia sedang berada di toilet, di WC, di jamban, itu kada dianjurkan. Kada boleh menjawab orang yang azan. Wa yakunu al-musallimu mugassiran la yastahiqu jawaban. Nah. Maka hendaklah orang muslim tadi itu mugassir, ya, memperingkas. Kalau dia wahin apa semuanya atau apa saja, harus apa, dia tidak boleh merespon. La yastahiqu jawaban, tidak berhak untuk menjawab. Ya, menjawab salamnya, menjawab menjawab azan boleh. Wal kalam bihadza kulluhu makruh, semuanya itu adalah hukumnya makruh, baik berpandir biasa ataupun bersolawat, berzikir, baca Al-Quran dan lainnya, itu hukumnya makruh karahata tanzih. Makruhnya makruh karahata tanzih, levelnya makruh yang paling rendah. Ada lagi makruh yang paling barat, namanya karahata tahrim. Makruh itu terbagi dua, ada makruh karahata tanzih, ada makruh karahata tahrim. Makruh yang mendekati ke haram, ada makruh yang mendekati ke boleh. Tanzih makruh juga, cuma tidak berat makruhnya. Ada yang berat makruhnya, levelnya level 2, itu makruh li tahrim. Wala yahrumu, tidak haram, ya, tidak haram. Wal kalam bihadza kulluhum makruh karahata tanzih wala yahrum, maksudnya begitu. Ya, semuanya orang yang berpandir di dalam WC, orang yang berzikir, orang yang menjawab salam, orang yang menjawab azan, semuanya itu makruh, tidak haram. Fa in atasa fa hamidallah taala bi qalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Sekarang ada orang dengar azan, atau ada orang yang mengucap salam, atau ada yang berpandir tapi dalam hati saja, tidak menggerakkan lisannya. Assalamualaikum dalam hati, waalaikumsalam dalam hati. Ada juga orang yang wahid, alhamdulillah, jauh lagi dalam WC, yarhamukallah, mendoakan orang berarti, tapi tidak sampai menggerakkan lisan. Itu kata Bapak, ya. Fala ba'sa, ujarnya tidak apa-apa. Fala ba'sa itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja selagi tidak menggerakkan lisan. Ya, tapi kalau menggerakkan lisan sekalipun tidak bersuara, tetap hukumnya makruh.
Kalaunya tidak menggerakkan lisan, maka tidak apa-apa. Dalam hati berarti dia bepandirnya, atau dalam hati dia bertasbihnya, bertahmidnya, bersolawatnya, berzikirnya Allah. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Begitu juga dia yaf'al halal jima' ketika ketika berjima' ya, diucapkan tidak boleh sambil zikir. Lagi berhubungan suami istri sambil sholawat ya, sambil berzikir subhanallah subhanallah, itu bukan tempatnya. Sambil astagfirullahaladzim, sambil berzikir, sambil bersolawat, lagi dalam keadaan berhubungan suami istri ya. Memang dianjurkan berdoa ya, berwirid itu sebelumnya ya, baca doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitan minna ma razaqtana, baru baca ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya qawi ya matin. Buat itu bacaannya itu ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya. Baca doa lagi apa kan, tidak apa-apa sebelumnya. Bahkan dianjurkan sholat dulu 2 rakaat sebelumnya, kada apa-apa. Tapi ketika berlangsung itu kada boleh, kecuali dalam hati, nah kada apa-apa. Dalam hati, iya. Di napasnya itu diatur dengan berzikir Allahu 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 Allahu. Tapi cukup di dalam hati kada apa-apa. Iya, kalau di dalam hati tidak jadi masalah. Wa kadzalika yaf'alu halal jima', ketika berjima', artinya kalau dalam hati tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bimurad. Ini hanya beberapa hal berkaitan dengan makruh berzikir, bersolawat dan berpandir apapun ya, ketika berada di dalam WC dan ketika sedang berhubungan suami istri, kecuali di dalam hati maka tidak bermasalah. La ba'sa bihi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.